Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Muhammad Rafi, kedua Istighfar Ramadhani, ketiga Sania, keempat Alvina Nabila. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang teori sosiologi klasik. Pertama kali sebagai konsep keterlibatan ilmu sosial dalam memecahkan permasalahan. Ciri yang paling khas dari zaman ini ialah apa yang dikemukakan masih bersifat universal atau menyeluruh, bukan pada satu bahasan konsep saja. Berikut beberapa tokoh terkenal yang mengemukakan teori sosiologi klasik. Yang pertama, Auguste Comte. Auguste Comte adalah seorang filsuf yang terlahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Prancis. Ia terkenal sebagai seseorang yang pertama kali menyebarkan istilah sosiologi. Berkat Comte inilah sosiologi dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang akhirnya ia dikenal sebagai bapak sosiologi. Salah satu teori yang dikemukakan oleh Comte adalah tentang perkembangan manusia. Menurut Comte, perkembangan manusia ini melalui fase 3 tahap, yaitu teologis, metafisik, dan positif. Auguste Comte juga identik dengan aliran positivisme. Yang kedua ada Harriet Martineau, lahir pada 12 Juni 1802 di Norwich, Inggris. Martin menerjemahkan karya besar Auguste Comte dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris, sehingga sosiologi Comte terkenal di negara-negara berbahasa Inggris. Fokus sosiologi Martinus adalah pada prinsip-prinsip moral dan nilai masyarakat dalam kaitannya dengan struktur institusional, relasi sosial, dan pola perilaku yang tampak secara nyata. Selanjutnya yang ketiga ada Herbert Spencer. Herbert Spencer dilahirkan di Inggris pada tanggal 27 April 1820. Dikenal sebagai pencetus Darwinisme karena ia mengadopsi teori Darwin untuk menganalisis perkembangan masyarakat. Menurut Spencer, ada suatu hukum tertentu yang mengatur dunia sosial sehingga membuat orang, khususnya para pembuat kebijakan, begitu yakin atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lalu yang keempat ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah pakar ilmu sosial yang pertama kali muncul di dunia. Ibnu Khaldun lahir pada tanggal 27 Mei 1332 di Tunisia. Salah satu teori dalam sosiologi klasik yang paling terkenal dalam pemikirannya ialah tentang perubahan kekuasaan eksternal dan manusia. Tokoh selanjutnya yaitu Émile Durkheim. Émile Durkheim dilahirkan di Épinal, Prancis pada tanggal 18 April 1858. Agama menjadi salah satu objek kajian Durkheim dalam sosiologi yang menjadi minatnya. Durkheim berpendapat bahwa masyarakat berkembang dari bentuknya yang sederhana menjadi kompleks, dari primitif menjadi beradab, dan dari solidaritas organik ke mekanik. Sosiologi dikembangkan Durkheim merupakan sosiologi makro, di mana gejala-gejala sosial merupakan fakta sosial yang memiliki hukum-hukum seperti hukum alam. Selanjutnya yang keenam itu ada Max Weber. Max Weber dilahirkan di Jerman pada tanggal 21 April 1864. Ia merupakan salah satu intelektual besar yang berhasil melakukan perbandingan studi mengenai politik, ekonomi, sosiologi, dan juga budaya. Salah satu kontribusi Weber pada sosiologi adalah formula menginterpretasi tindakan sosial untuk memahami dunia sosial. Lalu menurut Weber, adopsi metodologi ilmu alam untuk memahami ilmu sosial akan selalu gagal. Ilmu sosial memiliki logika sendiri yang berbeda sama sekali dengan ilmu alam. Dan tokoh yang terakhir itu ada George Simmel. George Simmel dilahirkan pada tanggal 1 Maret 1858 di Jerman. Lalu, menurut George Simmel, masyarakat sebagai konstruksi abstrak sangat mungkin dipelajari karena adanya proses kategorisasi. Kehidupan sosial dengan kategorisasi seperti gender, ras, kelas, agama, dan lain sebagainya.